Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat di rumah dan anak-anak didikku yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Rina Suryaningtyas, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Jombang. Hari ini saya akan membagikan tips dalam berpikir kreatif di dalam kelas. Baik, seperti apa berpikir kreatif yang baik di dalam kelas, kita simak bersama-sama. Dalam berpikir kritis, ada 3 cara atau 3 pola pikir. Yang pertama adalah pola pikir divergen atau konvergen. Jadi, kemudian yang kedua adalah, dan yang ketiga adalah dari kesalahan menjadi ide orisinal. Kreatif adalah proses berpindahnya dari berpikir divergen menjadi pola pikir konvergen. Jadi ada saat kita harus berpikir divergen, ada saat kita harus berpikir konvergen. Apa itu divergen dan konvergen? Jadi berpikir divergen itu contohnya adalah brainstorming. Jadi di mana kita atau peserta didik menampung ide sebanyak-banyaknya yang ada yang muncul di kepala kita. Kemudian setelah proses divergen selesai, maka perlu adanya pola pikir konvergen. Pola pikir konvergen adalah di mana ketika seseorang atau peserta didik memilih satu dari banyak ide tadi untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Jika proses berpikir divergen terganggu oleh pola pikir konvergen, maka proses kreatif akan terhambat. Begitupun sebaliknya, jika proses konvergen terganggu oleh proses divergen, maka proses kreatif itu akan terhambat. Karena itu, supaya pola pikir divergen dan konvergen itu bisa berkembang dengan baik, maka pola pikir tersebut harus dikembangkan secara baik. Yang kedua adalah gagasan baru bagi saya versus orang lain. Di sini sesuatu dibilang orisinal jika dia disebut orisinal jika dia adalah solusi dari suatu permasalahan tertentu. Suatu produk bisa saja orisinal bagi sang pencipta, tapi dia juga bisa sesuatu yang lazim bagi masyarakat pada umumnya. Jadi harus dibedakan antara berpikir kreatif dan produk kreatif. Berpikir kreatif berfokus pada menghasilkan pola pikir kreatif. Pikir kreatif berfokus pada gagasan orisinil atau tidak menjiplak. Sementara produk kreatif baru melibatkan penilaian dari orang lain. Produk inovatif hanya terjadi jika seseorang mampu berpikir kreatif. Yang ketiga adalah dari kesalahan menjadi ide orisinal. Suatu ide disebut kreatif jika dia orisinil dan memiliki efektivitas dalam menyelesaikan masalah tertentu. Artinya, berpikir kreatif adalah bentuk khusus dari problem solving. Seringkali gagasan baru benar-benar orisinal setelah mengalami beberapa kali revisi. Proses revisi terus-menerus inilah yang tidak dipraktekkan oleh proses berpikir non-kreatif. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Edison, di mana ide hanya memegang peran 1% di dalam kreativitas, sedang 99% lainnya adalah kerja keras. Baik, itu tadi tips dari saya tentang bagaimana berpikir kreatif. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.